Bismillahirrahmanirrahim. Nahmanuhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Ya, kita membahas tentang hukum fikih. Hukum fikih tentang bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal, Merry Christmas. Ini sebentar lagi akan masuk hari Natal tanggal 25 nanti. Nah, ini sering dihebohkan di masyarakat dimanapun. Setiap akhir tahun itu pasti akan ribut tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Ini setiap tahun pasti begitu. Nah, ini kita akan bahas bagaimana pendapat para ulama dan dalil-dalilnya tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Yaumu Aidil Miladil Masih, bahasa Arabnya Aidul Miladil Masih, hari raya Natal atau hari kelahiran Nabi Isa, atau kalau dalam Islam ya Nabi Isa, kalau orang Kristen ya Yesus. Nah, pertama kita akan bahas, jadi memang ada perbedaan pendapat antara beberapa ulama. Yang pertama akan kita bahas tentang yang membolehkan dulu. Jadi kemarin Ustadz cek di Darul Ifta Mesir, di mana mufti-mufti Mesir membolehkan orang-orang Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristiani, saudara-saudara kita yang Kristen, maksudnya saudara senegara, sebangsa dan setanah air. Jadi memang kita ini hidup di Indonesia yang notabene negara kita ini bukan negara Islam. Indonesia ini ya punya bersama, bukan hanya punya umat Islam saja, termasuk agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu dan sebagainya. Termasuk orang-orang ateis juga banyak di dalam negara kita yang tercinta ini. Dan itu biasa ketika kita berinteraksi kepada orang-orang non-muslim, saudara-saudara kita yang non-muslim, bergaul, bermuamalah, jual beli, dan bekerja sama dalam bisnis. Nah, itu sudah biasa, karena memang ya sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Beliau juga di Madinah itu berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Beliau juga hidup berdampingan dengan orang Yahudi, orang Kristiani. Itu banyak hadis riwayat, bahkan Sayyidina Ali pun pernah bekerja kepada seorang Yahudi. Jadi memang Rasulullah pun berdampingan dengan orang-orang yang non-muslim. Maka kita sebagai umat Islam yang mencontoh nabinya, ya kita nggak perlu terlalu fanatik atau terlalu heboh. Wah, kita harus kita harus menolak, kita nggak boleh kerjasama sama orang non muslim, haram, bid'ah, kafir, musyrik dan sebagainya. Enggak, kita hidup itu di kalangan masyarakat yang latar belakangnya itu berbeda-beda. Apalagi Indonesia juga bukan negara Islam. Jadi banyak agama di dalam Indonesia ini. Ya, kita saling menghargai, saling toleransi. Dalam agama Islam pun ya kita diajarkan toleransi. Lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, itu dalil toleransi beragama. Jadi jangan bilang, oh Islam itu intoleran, anti toleransi, intoleran. Mereka tidak mentoleransi agama yang lain selain Islam. Enggak begitu. Itu ajaran dalam Al-Quran pun dikatakan
lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi toleransi itu ada batasnya. Toleransi ada batasnya. Batasnya bagaimana? Ya batasnya jangan sampai mencampur adukkan di antara agama-agama. Itu sudah bukan konsep toleransi. Toleransi itu menghargai. Contohnya gimana? Ya contohnya kita misalnya di masjid itu ada lapangan luas di depannya. Kemudian di dekat situ ada gereja misalnya. Ya kan? Banyak tuh. Kayak di Jakarta itu ada yang masjid berdampingan dengan gereja, dekat. Maksudnya bukan berdampingan, dekat. Akhirnya ya ketika acara gereja, banyak kan tamu-tamu itu sampai tempat parkir itu full. Nah, gimana kalau misalnya kita memberikan area parkir untuk saudara-saudara yang non muslim? Ya nggak apa-apa, kasih aja, itu namanya toleransi. Ya kasih aja itu lahan parkir untuk parkir saudara-saudara kita yang Kristiani. Itu namanya toleransi. Itu contohnya. Tapi ada batasnya, jangan sampai wah kita toleransi beragama. Dah ketika acara gereja orang Islam ikut semua, yuk ikut ke gereja. Akhirnya merayakan acara-acara gereja. Nah, ini bukan toleransi namanya ini. Ini namanya apa? Es campur. Terus kalau misalnya orang Islam bikin acara di masjid. Di masjid misalnya apa? Taraweh. Terus dia ikut-ikut taraweh masuk dalam masjid. Nah, orang ya sebenarnya ya nggak apa-apa. Orang musyrik misalnya orang Kristen pengen ikut puasa ya nggak apa-apa. Itu terserah mereka. Entah ada larangan atau enggak di dalam agama mereka, ya itu terserah mereka. Nah, itu namanya toleransi. Tapi orang Islam jangan ikut-ikut dalam ibadah orang Kristen atau non muslim atau agama yang lain, karena itu akan mencampur adukkan Islam dengan agama yang lain. Nah, itu termasuk batasan toleransi, nggak boleh mencampur adukkan agama. Terus kemudian ada orang kemarin pengen mengundang misalnya pastor, ustadz dari agama lain lah, pastor itu mau diundang ke masjid, disuruh ceramah. Nah, ini namanya apa? Mencampur adukkan agama. Terus nanti ustadz dari Islam suruh ngisi khutbah di gereja. Nah, ini termasuk mencampurkan agama. Bukan lagi toleransi, itu udah melampaui batas toleransi. Nah, toleransi itu batasnya gimana ya? Ibadah itu tadi. Kalau kita bermuamalah, kita bergaul dengan orang non muslim, boleh-boleh aja. Berbisnis, berteman, atau hal-hal yang lain dalam urusan dunia ya boleh-boleh aja, silahkan. Bikin bisnis bareng ya nggak apa-apa. Dengan siapapun boleh. Tapi kalau ngikut-ngikut ibadah agama lain, nah itu termasuk dilarang dalam Islam. Nah, pertama yang kita bahas adalah yang membolehkan. Ya memang mufti-mufti Mesir membolehkan mengucapkan selamat Natal. Nah, apa dalil mereka? Dalil mereka dalam Al-Quran itu disebutkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. 7:28. Jadi Allah tidak melarang, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Jadi ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat baik
kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi agama Islam. Silahkan kalian berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang non-muslim. Mau berbuat baik, mau muamalah, mau berteman, ya silahkan, nggak apa-apa. Innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, dalam ayat ini mereka mengatakan, surat Al-Mumtahanah itu juz 28. Dalam ayat ini ulama Mesir mengatakan ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, berbuat baik kepada non muslim, ya termasuk juga mengucapkan selamat Natal. Jadi selamat Natal itu juga termasuk berbuat baik kepada orang-orang Kristiani, orang-orang yang beragama Kristen. Nah, ini dalil ulama-ulama Mesir yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Dan juga mereka mengatakan Natal itu adalah yaumul miladil masih, hari kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau kita mengucapkan selamat Natal, yaitu berarti kita mengucapkan selamat hari kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Makanya mereka tidak mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Nah, kemudian yang tidak membolehkan termasuk ulama-ulama Indonesia mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristiani, kepada saudara kita yang beragama Kristen. Nah, kenapa? Dalilnya apa? Ridho bisyai', dalam kaidah fikih disebutkan ar-ridho bisyai'in ridho bima yatawalladu minhu. Ridho bisyai'in, ridho dengan sesuatu, atau kita setuju dengan sesuatu, ridho bima yatawalladu minhu, maka kita juga ridho dengan perkara yang terlahir darinya. Jadi kalau kita ridho akan sesuatu, berarti kita juga ridho dengan semua yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita ridho dengan hari Natal, kalau kita mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim, kepada saudara kita yang Kristen, selamat Natal, berarti kita ridho dengan acara Natal tersebut. Kalau kita ridho dengan acara Natal tersebut, berarti kita ridho bahwasanya Allah itu disekutukan oleh makhluk. Ya, mereka mengatakan hari Natal itu kan hari kelahiran Yesus. Hari kelahiran Yesus. Berarti kalau kita ridho dengan itu, sama saja kita itu ridho bahwasanya Tuhan itu pernah dilahirkan. Makanya haram kalau kita mengucapkan selamat Natal, karena itu menunjukkan suatu persetujuan kita dengan hal tersebut. Makanya diharamkan. Kalau kita ridho dengan kekufuran, itu kan termasuk ibadah mereka, ibadah orang Kristen, mengadakan Natal. Bagi mereka itu hari kelahiran Yesus atau hari kelahiran Tuhan mereka. Berarti kalau kita setuju, berarti kita juga setuju bahwa Tuhan itu pernah dilahirkan. Nah, ini bertentangan dengan tauhidnya umat Islam. Bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dengan sahabat dan para ulama, bahwasanya Qul huwallahu ahad, Allah itu esa, satu, tunggal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah maha dibutuhkan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Nah, ini bertentangan dengan Al-Quran, dengan tauhidnya umat Islam, makanya diharamkan. Nah, ini perbedaan pendapat antara para ulama itu sudah biasa.
Ya, yang mengharamkan ada dalil sendiri dan yang menghalalkan juga ada dalil sendiri. Terus kita ikut yang mana? Ikut yang mana? Yang halal. Yang mana? Haram. Makruh ada kan? Enggak ada. Diri masing-masing? Maksudnya gimana diri masing-masing itu? Jijok tak timbat terlalu busuk. Nah, pertama kita harus bahas perbandingan antara ulama yang mengharamkan dan menghalalkan. Yang menghalalkan ya mufti Mesir dengan dalil ayat Quran itu tadi. Terus yang mengharamkan ya dengan kaidah fikih itu tadi. Memang dalil Al-Quran itu harusnya lebih kuat dalam hujjah, dalam pengambilan hukum, istidlal istilahnya. Pengambilan hukum, hujjah. Cuman di sini diperhatikan mereka beristimbat hukum dari sebuah ayat Quran yang ihtimal. Ihtimal itu apa? Banyak kemungkinan. Dalam ayat itu memang Allah berfirman, "Ang tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Kalian boleh berbuat baik kepada orang non-muslim dan berbuat adil. Silahkan. Karena Allah suka orang-orang yang berbuat baik dan berbuat adil. Nah, di sini berbuat baik bukan berarti yang dimaksud hanya mengucapkan selamat Natal. Ya, berbuat baik itu bisa ngasih sedekah, bisa ngasih barang, bisa ngasih uang, bisa ngasih apapun, bisa berbuat baik, berkata yang baik. Nah, itu maksud dari ayat tersebut. Jadi tidak spesifik ayat tersebut menunjukkan kebolehan mengucapkan selamat Natal. Nah, dalam hadis yang lain, nah ini termasuk dalil orang yang mengharamkan. Dalam hadis, ya ini hadis masyhur, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang di dalam sebuah hadis Nabi bersabda disunahkan untuk berpuasa ketika tanggal 10 Muharram. Di suatu ketika diceritakan, diriwayatkan Nabi itu berpuasa tanggal 10 Muharram. Nah, pada tanggal 10 itu beliau bersabda, insya Allah tahun depan, kurang lebihnya ya, dalam hadis itu disebutkan, tahun depan saya akan berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Jadi waktu tahun itu beliau hanya puasa tanggal 10 Muharram. Nanti kalau saya bertemu tahun depan, 10 Muharram tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9 dan 10. Kenapa? Nabi bersabda lagi, memberikan alasan. Ya biar supaya puasa kita ini tidak menyerupai ibadahnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka punya ibadah yang namanya puasa 10 Muharram. Jadi orang Yahudi itu dalam setahun mereka punya satu hari puasa, yaitu tanggal 10 Muharram. Nah, kenapa mereka puasa tanggal 10 Muharram? Dikarenakan dulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun itu tanggal 10 Muharram. Jadi kakek moyangnya orang Yahudi, orang Israel sekarang itu diselamatkan oleh Allah ketika tanggal 10 Muharram. Makanya orang Yahudi pun setiap tahun tanggal 10 Muharram pasti puasa. Nah, Nabi tanggal 10 Muharram itu puasa dan tahun depannya mau puasa lagi tanggal 9 biar tidak serupa dengan ibadahnya orang Yahudi. Ternyata beliau di tahun itu beliau sudah wafat, tidak bertemu 10 Muharram tahun depannya. Akhirnya beliau nggak puasa karena beliau sudah wafat, tidak bertemu 10 Muharram tahun depannya.
Nah, ini menunjukkan dalil bahwa kita dilarang oleh Nabi untuk menyerupai ibadah orang kafir. Nah, ini sudah mufakat ulama ya. Ini sudah ijma'nya para ulama. Tidak ada ulama yang mengingkari bahwasanya umat Islam diharamkan menyerupai ibadah orang kafir. Kalau dalam urusan yang selain ibadah, mungkin ada beberapa ulama yang memperinci dan khilaf-khilaf para ulama yang lain. Kalau dalam urusan ibadah, semua ulama sepakat ijma bahwasanya haram orang Islam meniru ibadah orang kafir. Kenapa ya? Ya karena itu tadi, ridho bi syai', ridho bima yatawalladu minhu. Kalau orang setuju dengan perkara tersebut, berarti kita setuju bahwa Allah itu disekutukan oleh orang kafir. Kita ikut ibadahnya orang kafir, berarti kita setuju bahwa Allah itu disekutukan oleh makhluk. Nah, makanya diharamkan. Makanya jangan kita ini ikut-ikut ibadahnya orang kafir, itu termasuk haram. Bahkan bisa keluar dari Islam kalau dia meyakini ibadah tersebut benar. Nah, jadi bagaimana? Ya kalau ustadz ngikut yang mengharamkan, udah jelas itu adalah sebuah ibadah menyekutukan Allah. Maka ya sesuai dengan kaidah fikih, ridho bima yatawalladu minhu, ridho bi syai', ridho bima yatawalladu minhu. Nah, kita nanti bisa terjerumus kepada kekafiran, menyekutukan Allah. Maka ya kalau haram tidak perlu kita mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau misalnya diperlukan, ada sebagian orang dengan keadaan tertentu. Misalnya ada seseorang yang punya bosnya orang Kristen misalnya. Itu banyak orang-orang yang mengucapkan selamat Natal kepada bosnya. Masa dia sendiri nggak mengucapkan? Nah, sudahlah, mengucapkan nggak apa-apa, ngikut ulama yang membolehkan, ya nggak apa-apa. Kita tidak menafikan ada sebagian ulama memang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal, ya nggak masalah. Tapi menurut Ustadz yang paling kuat adalah yang mengharamkan, karena dalil yang menghalalkan itu masih muhtamal, masih banyak kemungkinan, apa yang disebut dengan angtabarruhum wa tuqsitu ilaihim, masih banyak kemungkinan. Tapi kalau dalil yang mengharamkan itu spesifik memang perkara tersebut adalah ibadahnya orang kafir. Kalau bukan ibadah orang kafir, yaitu masih banyak perselisihan pendapat, masih ada yang membolehkan kalau bukan termasuk ibadah. Contohnya apa ya? Banyak. Contohnya kayak demokrasi di negeri kita ini, itu dari mana asalnya? Apakah dari Islam? Tidak. Dari mana? Dari orang-orang kafir di barat sana. Sistem demokrasi yang kita anut di negara kita tercinta ini, yaitu ngikut-ngikut orang Amerika yang pakai sistem demokrasi. Apakah haram? Ya itu kan bukan termasuk ibadah. Ya hanya sistem demokrasi, hanya sistem sebuah negara, tidak berpengaruh pada ibadah. Maka ya masih ada ulama yang membolehkan. Karena apa ya? Karena dalam Islam tidak ada aturan yang mewajibkan secara spesifik bahwa orang Islam harus ikut sistem pemerintahan khilafah misalnya. Orang Islam wajib mengikuti sistem pemerintahan seperti ini. Nggak ada dalam Al-Quran, hadis, dan para ulama pun tidak mewajibkan orang Islam itu menganut sistem negara yang spesifik. Yang penting ketika bernegara pimpinannya itu orang Islam, kemudian dia adil, sudah cukup. Mau sistem apapun, kalau dia orang Islam yang mimpin, yang kedua dia adil, mampu untuk memimpin,
adil dengan masyarakat, yaitu sudah bisa menjadi sistem sebuah negara. Ya, walaupun pakai sistem khilafah, kalau orangnya nggak adil gimana? Nah, itu yang penting. Yang pertama Islam, yang kedua adil. Udah cukup. Nah, kenapa sih dalam Islam ini nanti akan kita bahas di lain tempat. Kenapa sih Islam harus mewajibkan orang Islam menjadi pemimpin? Ini kan namanya apa namanya? Kalau orang ini namanya harus orang Islam, ini terlalu fanatik. Orang Islam kok mewajibkan orang Islam jadi pemimpin? Ini kan kemarin heboh banyak itu. Ya, kalau selain orang Islam dia bisa adil, kenapa enggak? Ya enggak bisa begitu. Kalau dalam Islam memang harus orang Islam. Nah, nanti akan kita bahas secara sejarah dan teorinya, bagaimana Islam ini kok mengharuskan seorang pemimpin orang Islam. Nah, itu nanti ada pembahasan sejarah yang panjang. Sampai sini ada pertanyaan? Mana soal? Nah, intinya kita tidak menafikan ulama-ulama yang menghalalkan mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau untuk saya sendiri, ya ngikut yang mengharamkan dengan dalil-dalil yang lebih spesifik dan lebih kuat. Nah, kalau misalnya ada yang dalam keadaan tertentu harus mengucapkan selamat Natal, ya nggak apa-apa juga. Itu ada ulama yang membolehkan. Nggak apa-apa, namanya perselisihan pendapat itu pasti akan ada terus. Selagi itu bukan perkara yang nas dalam Al-Quran dan hadis, ya ulama itu pasti akan berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Itu sudah biasa. Jadi kita toleransi itu ada batasnya. Batasnya gimana? Ya jangan sampai mengikuti ibadah orang kafir. Kalau hanya bergaul itu tidak masalah. Maninda soal, ada pertanyaan?